Jadi apa sih sebetulnya fenomena yang ada saat ini? Jadi yang saat ini itu yang sering kita lihat kemarin itu kan selama 2 tahun pandemi, kita ini, dihadapi dengan suatu musibah yang sungguh luar biasa ya, karena ini, sudah merubah pola tatanan kehidupan kita, dan sekarang alhamdulillah sudah kembali normal begitu. Namun, terlepas dari adanya pandemi atau tidak, yang tidak bisa kita cegah adalah banyaknya informasi yang ada di dunia ini. Jadi sekarang itu semua serba online, the Internet of Things sudah ada di semua penjuru dunia. Jadi sekarang informasi pun apa saja kita bisa tinggal klik saja di internet begitu kan ya. Jadi sekarang, terlalu banyak informasi, sudah terlalu banyak informasi. Jadi apa yang teman-teman butuh lakukan di sini adalah bagaimana, mencari informasi yang betul tersebut. Nah, yang poin yang sebetulnya saya ingin sampaikan di sini adalah kita ini kan sebagai mahasiswa, kita masih belajar, termasuk pun juga dosen ataupun yang sudah lulus begitu, tidak terlepas dari namanya hoax. Jadi hoax ini ada di mana-mana ya. Jadi memang kita sebagai pembelajar, kita harus berhati-hati dalam, mengatasi hoax ini. Nah, sebetulnya mudah untuk melihat, mmm, basic principles untuk mencegah terjadinya hoax itu, agar kita tidak masuk ke dalamnya. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah paham tentang 5W1H, yaitu yang sudah, established by Kipling. Jadi poin pertama, what. Jadi saat membaca satu informasi, baik dalam bentuk berita ataupun artikel di koran, blog, jurnal, atau bentuk lainnya, pastikan kita mulai langsung pada apa isi berita tersebut dan apa yang sebetulnya terjadi, oke? Selain kita itu juga harus membaca bukan dilihat dari kacamata sudut pandang kita saja, tapi lihat juga dari sudut pandang kacamata penulis. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan dengan terburu-buru dan pahami lebih lanjut. Jangan sampai nanti kita baru lihat judulnya saja, sudah mulai bikin status di Facebook, gitu kan ya, buat TikTok, buat Snapchat. Jadi terlalu menjudge, terlalu easy to judge gitu ya. Jadi harus berhati-hati dalam mengecek segala informasi. Jadi pastikan untuk tidak langsung terfokus pada judul suatu berita, karena banyak sekali judul berita saat ini tidak sesuai dengan isinya, dengan alasan biar viral atau menambah viewer untuk menambah tebal kantong di celana si penulis tadi. Jadi selain itu, jangan mudah percaya dengan data atau statistik. Banyak sekali sumber informasi yang memberikan data statistik tanpa metode yang jelas, yang menimbulkan bias atau kerancuan. Kita sebagai pemuda dan pemudi pembelajar harus bisa mengkritisi suatu metode, cara, dan dari mana data tersebut berasal agar terhindar dari hoax. Jadi mulai detik ini, bagi teman-teman yang selama ini melihat informasi, wah langsung menjudge, dapat informasi langsung bikin status di Facebook, ya dikurang-kurangi dulu. Jadi cek dulu beritanya betul-betul, kita pahami menurut pandangan penulis atau dicuekkan saja begitu. Jadi jangan sampai kita mengurangi level, intelektual kita. Jadi kalau kita ngikuti kita balas, ya sama saja kita mengurangi level intelektual kita. Jadi kita sama dengan apa yang ditulis si penulis tadi. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kemudian poin kedua adalah why. Mengapa si penulis menulis artikel tersebut? Apa yang melatar belakanginya, serta mengapa hal itu terjadi, sehingga kita lebih memahami sebelum berkomentar. Jadi pahami dulu apa background-nya, kemudian apa sih yang melatar belakangi si penulis ini menulis artikel seperti itu, begitu kan ya. Jadi kita harus bisa memahami begitu. Kemudian who, siapa, jangan lupa mengecek siapa penulis artikel tersebut. Apa latar belakangnya, pendidikannya, organisasinya, perusahaannya, lainnya, serta motifnya, termasuk di media apa tulisan tersebut dimuat, dan siapa saja yang terlibat. Sehingga kita tidak secara langsung akan mengerti standing point atau cara pandang seseorang dalam melihat sesuatu. Jadi, ya itu tadi, saat orang menulis tentang keperawatan nanti misalnya, ada di berita misalnya, kita cek dulu siapa sih latar belakangnya, apa sih pendidikannya, kemudian
di media apa yang ditulis. Jangan sampai nanti mereka hanya clickbait saja begitu kan ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian where saat membaca tulisan seseorang, jangan lupa melihat di mana lokasi kejadian. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada buaya, nih buaya zaman kapan? Ada buaya di Tanjung Tinggi, katanya ini Tanjung Tinggi, bukan Tanjung Tinggi, ternyata diedit orang begitu ya. Jadi harus hati-hati untuk mengecek suatu berita. Jangan sampai kita mudah terpancing, mudah mudah reaktif begitu. Jadi cek-cek kembali ya. Kemudian jangan lupa memperhatikan kapan suatu kejadian tersebut. Ya, yang tadi saya bilang, kita cek kapan, jangan sampai berita atau 5 tahun yang lalu baru muncul sekarang, begitu kan ya. Jadi cek dulu apakah betul ini terjadi pada saat ini, begitu. Bagaimana hal tersebut terjadi, kronologisnya seperti apa, jangan mengambil kesimpulan sendiri sebelum data lengkap. Oke, itu sebetulnya tips untuk mengatasi hoax selama ini, karena mau tidak mau kita ini sudah termasuk ke dalam suatu sumber informasi, termasuk orang yang terpapar dengan informasi. Jadi kita mungkin bisa suatu saat bisa menjadi bahan hoax atau bisa menjadi bahan bullying atau segala macamnya. Nah, yang tadi saya tekankan tentang selain teknologi, efek negatifnya adalah hoax, efek selanjutnya adalah cyberbullying. Jadi sekarang ini kita kan sudah tahu bahwa netizen itu maha benar ya. Jadi apapun yang kita tulis di media, apapun yang kita post di Facebook, di Instagram dan segala macamnya, itu sudah menjadi bahan konsumsi publik. Jadi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang kita tulis bisa saja jelek di mata orang lain. Makanya selama kita post sesuatu, pasti ada positif, pasti ada negatif perspektif. Jadi jangan kita berharap semuanya positif loh, nggak mungkin. Karena memang begitulah sudah teorinya sudah seperti itu, ada positif, ada negatif. Termasuk ada yin, ada yang, ada black and white. Jadi semuanya seperti itu. Nah, kita kalau misalnya ada yang membuli, jangan juga ikut-ikutan membuli. Jangan sampai terjadi cyberbullying gitu. Karena netizennya semua membuli, kita ikutin juga membuli juga gitu ya. Jadi kasihan terkadang orang yang awalnya biasa saja karena status di Facebook menjadi depresi dan banyak juga yang terjadi yang bunuh diri begitu. Jadi kita menjadi bagian di situ, jangan sampai kita masuk ke dalam cyberbullying ini juga gitu ya. Jadi tadi hoax, sekarang cyberbullying ya. Nah, selain itu juga aspek dari teknologi itu hati-hati dengan teknologi informasi, terutama orang sama rambutnya sama hitam, tapi dalam kepalanya kita mana tahu ya. Orang yang mungkin dari depannya baik sekali, di belakangnya mungkin banyak macamnya begitu. Yang tadi di sini saya tulis hackers are everywhere. Jadi hati-hati dalam menyimpan password, silakan ganti password setiap saat, regularly, kemudian hati-hati simpan data, jangan sampai nanti data kita ambil, jangan sampai di tengah perjalanan pengen menyelesaikan kuliah, ada masalah sama data, ada masalah sama keuangan, gara-gara banyak informasi atau hackers yang bisa mencuri data kita begitu. Jadi hati-hati.